Halo bos, harga wajar saham di sini. Hari ini kita akan menganalisis harga wajar saham Indofood dengan kode saham INDF. Oke, mari kita lihat Indofood. Nah, kita buka Stockbit, kemudian kita buka Excelnya. Jadi kita perlu 3 data, yaitu harga saat ini, nilai book value per share saat ini, dan juga data PBV per kuartal 10 tahun ke belakang. Oke, mari kita ambil datanya dari Stockbit. Nah, harga saat ini 6.350 ya. 6.350. Oke, current book value-nya itu 5.888,87. Nah, oke. Dan dua data udah diisi ya. Harga saat ini, nilai book value per share-nya. Sekarang kita butuh rata-rata PBV 5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke belakang. Jadi kita buka Stockbit, kita klik Financials. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum punya akun Pro Stockbit, teman-teman nanti bisa download Excelnya di link.id/y766, lynk.id/y766. Di sini ada kode-kode saham yang saya buat Excelnya. Teman-teman bisa download dan bayar seikhlasnya, teman-teman. Bayar seikhlasnya. Mau bayar berapa? 10.000, 5.000. Kita taruh 10.000 ya. Atau 5.000 deh. 5.000. Nah, klik I want this. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin email dan sudah bisa dibayar pakai QRIS, OVO, dan Shopee Pay. Gampang banget teman-teman. Tinggal klik buy now gitu ya. Nah, sudah kebuka dan kita lihat. Nah, di sini terakhir kuartal 2 2022. Kita copy sampai 2012, 10 tahun ke belakang. Kuartal 1 2012. Oke. Kita paste ke Excel. Nah, jadi untuk tahu rata-rata 5 tahunnya kita masukin rumus average. Berarti kita tarik sampai 2017. Kuartal 1 2017. Nah, dapatlah nilai 1,7. Secara rata-rata 5 tahun ke belakang nilai PBV-nya itu 1,7. Nah, kita mau tahu 10 tahun ke belakang berarti semuanya ya. Average dari tahun 2022 sampai 2012. Oke. Dan dapat nilainya 2. Nah, untuk mengetahui harga wajarnya, jadi kita kalikan current book value per share sekarang kali dengan PBV yang kita dapat tadi secara rata-rata 5 tahun ke belakang. Nah, dapatlah 9.826. Sama juga dengan untuk mengetahui harga wajar di rata-rata 10 tahun ke belakang. Current book value per share jadi 5.888,87 kali 2. Dapatlah 11.881. Nah, ada dua harga, dua nilai harga wajar di sini. Jadi kita ambil average-nya aja, maksudnya kita ambil rata dari kedua nilai tersebut. Dapatlah 10.854. Berarti harga wajarnya itu, harga wajar Indofood secara performa PBV historical 5 tahun 10 tahun ke belakang itu 10.854. Nah, diskonnya berarti berapa ya diskonnya ya?
kurangi 6.350 bagi 10. Nah, ini pakai dalam kurung ya. Ya salah. Dalam kurung, tutup kurung. Ya, dapatlah nilainya 41,5% teman-teman nih lihat. 41,5%. Berarti saat ini harganya itu lagi murah. Harganya itu lagi murah teman-teman, 6.350. Karena apa? Karena performa di masa lalunya, di 5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke belakang itu meyakinkan kita bahwa seharusnya harganya itu 10.854 bukan 6.350 gitu. Berarti dia punya diskon 41,5% ya. Oke, kita sudah menganalisisnya. Bagaimana kita yakin bahwa, Indofood itu punya performa yang baik untuk bisa meraih lagi nilai 10.854, artinya ini tuh nilai potensial gitu ya. Apakah benar-benar Indofood berpotensi gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Nah, dengan cara sederhana coba kita buka websitenya, kita cari websitenya, Indofood. Oke, kita buka Indofood. Nah, ini tampilan websitenya. Langsung ada gambar kelapa sawit, laboratorium, ada logistiknya, ada Indomie dan ini apa ya, Citato ya. Dan juga ada keluarga ceria di sini. Ini kita udah tahu ya. Ini dari hulu ke hilir. Ini dari hulu ke hilir, artinya dari kebun, dari perkebunan, dari pertanian, kemudian diolah, kemudian didistribusi, dan diolah menjadi makanan, dan keluarga menikmatinya. Wow, sangat-sangat. Oh, ini produknya ya. Ini Kitela Citatolite. Citatolite. Jadi Indofood ini menguasai pasar retail. Semua retail itu pasti punya produknya Indofood. Gak ada satu retail pun yang gak punya produknya Indofood. Warung kecil pun, warung-warung kecil di pinggir jalan pasti punya produknya Indofood, Indomie. Artinya apa? Artinya bisnis Indofood ini menjadi bisnis atau bukan bisnisnya, produknya itu sudah mendarah daging gitu ya, mendarah daging untuk masyarakat Indonesia. Coba kita lihat apa ini, Indofood at glance. Indofood at glance. Indofood is a total food solution company with operations in all stage of food manufacturing. Oke. Oh, CBP itu consumer branded product. Oke. Ternyata itu ya, CBP itu artinya. Bogasari ini ada empat elemen bisnisnya ya. Consumer branded product, Bogasari, agribisnisnya, dan distribusinya. Oke. Mungkin CBP ini mungkin Indomie, terus makanan ringannya. Kalau Bogasari itu mungkin ininya ya. Coba kita lihat. Kita lihat di home. Tadi ada tuh empat elemennya. Nah, ini ya, consumer branded product. Coba kita klik consumer branded product. Oh iya, benar. Ada noodles dan ini sudah diekspor ya ke Saudi Arabia, Mesir, Nigeria, Uni Emirat Arab, Turki. Wow. Di Malaysia, Afrika, Middle East, Timur Tengah, Southeastern Europe. Southeastern Europe itu di mana ya? Eropa Selatan. Eastern. Eropa Tenggara.
Indomie. Jadi ada sari mie dan juga mie telur. Oke, ada pop mie 4 cup noodles. Ini apa ini? Ada keterangannya hashtag one brand. Ini hashtag two brand, ini mie telur cap 3 ayam. Dikira ini hashtag 3 brand, ternyata enggak. Ini hashtag satu brandnya pop mie ya. Bukannya Indomie ya? Oke, ini ada keterangannya nih. According to Kantar Brand Footprint 2021 publication, Indomie was one of the top 3 most chosen food brands in the world. Wow. Wow. Jadi 3 besar makanan, oh, sorry. Iya ya, ya intinya eh top pilihan tiga tiga besar gitu ya. Dia masuk 3 besar untuk makanan yang, most choose gitu, yang banyak dipilih oleh warga dunia in the world, in the world Bro, in the world. While remaining the most chosen brand in Indonesia. Most chosen brand, berarti brand yang terkenal ya, brand awareness-nya itu lu gokil. Indomie itu siapa yang nggak kenal Indomie, gokil. Popmie, siapa yang nggak kenal Popmie. Brand awareness-nya itu keren. Ya itulah, makanya yang tadi saya bilang, Indofood itu produknya itu, yang terutama mie ya, Indomie ya, itu sudah menguasai retail, pasar retail. Nih diary-nya juga ya kita lihat, ini Indomilk ya kan, Indomilk, terus ada Creamer. Ini Creamer ini yang suka dipakai itu ya, abang-abang tukang martabak. Cap Enak, sama ini Cap Enak juga suka dipakai abang-abang tukang martabak. Coba teman-teman perhatikan. Indomilk, Tiga Sapi ini baru dengar saya. Milk Kuat, teman-teman. Snack food, siapa yang nggak kenal Citato. Ada Citato Light, ada Kitela, Maxicorn. Maxicorn baru dengar. Jets ini yang Cikimura Meriah ya. Food seasoning, sambal Indofood ya. Dan banyak lagi beverage. Ada Ichi Ocha, ada Club, Vitamin. Vitamin masih ada ya. Special Foods, ini SUN, makanan untuk bayi. Promina juga, makanan untuk bayi. Pasar retail ini dikuasai sama Indofood. Intinya itu, kesimpulannya udah itu, titik. Oke, kita udah lihat websitenya ya. Sekarang kita lihat sosial medianya. Nah, tadi saya udah ketik Indofood di YouTube. Apakah ada channel YouTube-nya? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Kebanyakan channel YouTube lain yang membahas tentang Indofood. Nggak ada. Indofood tidak punya channel YouTube ya. Buat apa Indofood harus punya channel YouTube? Dia sudah menguasai pasar Indonesia. Dia tidak perlu memperluas brand, meningkatkan brand awareness. Orang produknya udah diketahui kok. Ya tapi kan kita nggak tahu ya. Namanya mungkin ada pesaingnya. Pesaingnya tiba-tiba bisa, coba kita lihat mie sedap. Ada nggak? Mie sedap ada. Atau ini bukan ya? Soalnya nggak ada ininya. Nggak ada tanda verifikasinya. Mie sedap ada loh. Ini beneran mie sedap atau bukan ya? Oh, kayaknya ini beneran mie sedap nih. Dan ada soto Madura. Karena produk barunya itu kan bisa dikenalkan di apa ya? Di channel YouTube-nya, di sosial medianya gitu. Oh iya, ini punya mie sedap. Ini dia punya
mie cup-nya ya, noodle cup-nya, sedap. Mie sedap cup rawit bingit rasa baso beleduk. Nah, dan dia juga tuh pakai, ini artis YouTuber ya, Tan Boy Kun. Sehingga dia bisa collab di channelnya. Nah, mie sedap itu dia sadar akan pentingnya sosial media YouTube. Oke. Kita lihat Instagram. Nah, ternyata ya di Indofood punya Instagram. YouTube dia nggak punya, tapi Indofood punya Instagram. Nah, Instagramnya ini jadi Indofood ini keren juga ya. Dia masuk ke Instagram, dia menampilkan, artinya dia menampilkan Indofood untuk segi usia milenial. Lihat. Nah, dari dari segi artnya ya, maksudnya tampilan desainnya gitu. Ini kan anak muda banget ini. Lihat dia nyentuh ke bola, terus ininya ini ya, interaksinya bagus dengan followernya dia. Lihat, dikasih heart 741, komennya 43. Ini heartnya 636, komennya 26. Bagus ini. Interaksi dengan followernya lumayan baik. Kita lihat dari heartnya aja. Heart dan komennya. Jangan lupa BRB dulu dengan Ichi Ocha, anjay. Ini postingannya tentang segala macam hal yang dilakukan oleh brand Indofood ya. Terutama Indomie, Milkward juga ada, jadi semuanya. Oke, ini keren sih. Nah, di TikTok Indofood menampilkan sambal Indofood official. Udah ada ini ada tombol verifikasinya ya, ini juga tombol verifikasinya. Jadi apa ya? Dia masuk ke sosial media itu punya tujuan khusus, Bro. Teman-teman. Lihat, 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 lihat. Nah, ini menampilkan sambalnya ini. Dia mau kasih tahu ke orang-orang bahwa sambalnya ini luar biasa pedasnya ya kali ya. Karena mungkin sambal Indofood ini padahal kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sambal Indofood kan sering diiklankan di TV. Tapi dia masih belum puas kayaknya. Sehingga dia perlu kasih tahu ke orang-orang atau mendekatkan diri gitu. Ini loh sambal Indofood itu sambal terbaik. Ya emang brand sambal itu banyak ya di luar sana. Bahkan homemade sambal yang homemade orang aja masih laku. Maksudnya orang itu ada yang beli. Sambal Indofood official, keren. Followernya 14.000. Tadi ini followernya 100.000. Oke. Oke. Setelah kita lihat web sosial medianya dan websitenya, loh kenapa ini? Checkly.com. Ya ilah. Kenapa dia? Nah, setelah kita lihat websitenya dan sosial medianya, akhirnya kita menyimpulkan. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa Indofood masih punya potensi untuk meraih harga wajarnya di 10.854. Karena kita tahu produknya itu ya kekuatan sebuah perusahaan ada di produknya. Produknya itu disukai oleh konsumennya. Dan di sini konsumen Indofood ini konsumen skala yang besar, bahkan sudah ekspor gitu. Ya berarti intinya tenaga ya, kalau kita ibaratkan
Kalau kita ibaratkan Indofood itu seorang atlet, nah ini Indofood ya, Indofood. Nah, Indofood ini punya strength, punya kekuatan itu artinya dia punya modal kekuatan itu strength tulisannya gimana sih? Ya kekuatan deh, kekuatan kekuatan, stamina gitu ya. Kalau INDF ini atlet, kekuatan itu 100, staminanya 100 juga. Stamina sama kekuatan sama atau beda-beda ya? 100. Nah, dia punya kekuatan 100, stamina 100, power-nya 100 gitu. Power-nya 100. Jadi modal dia bertarung itu kuat, modal dia bertarung kuat. Itulah alasannya saya yakin bahwa, mmm, nilai harga saat ini itu masih memungkinkan untuk naik dan sangat, bukan masih ya, sangat-sangat memungkinkan untuk naik. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwa Indofood, layak untuk dibeli di harga saat ini. Terima kasih dan ingat, resiko teman-teman berinvestasi ditanggung oleh teman-teman sendiri. Oke, thank you. Salam luar biasa.